Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memersentaskan tugas bahasa Indonesia dengan materi drama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Hebi, absen 8. Saya Anindya Afanasyawa, absen 7. Saya Angelina Eka Ramadhani, absen 6. Saya Andi Larasati, nomor absen 5. Pengertian drama adalah karya sastra yang menceritakan kisah melalui dialog antar tokoh dan didasarkan pada konflik dan emosi. Drama biasanya dipentaskan di atas panggung dengan menggunakan kostum, tata rias, dan dekorasi untuk menghidupkan cerita. Tujuan drama merupakan media untuk menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi masyarakat melalui aksi, dialog, dan konflik yang membangkitkan emosi antar penonton. Drama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dialog. Dalam drama, cerita disampaikan melalui percakapan antar tokoh, bukan narasi seperti di cerpen. Misalnya, aku tidak setuju dengan keputusanmu. Itu termasuk dialog. Yang kedua, konflik. Drama selalu memiliki masalah atau pertentangan yang membuat cerita menjadi menarik. Tanpa konflik, drama akan terasa membosankan. Ciri ketiga adalah emosi. Dalam drama, perasaan tokoh biasanya ditampilkan melalui dialog, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Misalnya, tokoh itu marah, sedih, atau senang, itu harus terlihat. Dan yang terakhir adalah pementasan. Drama biasanya ditampilkan di atas panggung dengan bantuan tata rias, kostum, dan dekorasi. Alur adalah peristiwa dan konflik yang membangun cerita. Alur dibagi menjadi 3. 1. Alur maju, yaitu cerita yang berjalan dari awal ke akhir secara berurutan. 2. Alur mundur, yaitu cerita yang menampilkan peristiwa masa lalu atau flashback. 3. Alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya yaitu tokoh. Penokohan dalam drama menggambarkan karakter tokoh yang memerankan alur cerita. Tokoh dibagi menjadi 2. 1. Tokoh utama, yaitu tokoh yang menjadi pusat cerita atau tokoh yang paling sering muncul. 2. Tokoh pembantu, yaitu tokoh yang muncul atau terlibat dalam cerita seperti teman atau keluarga dari tokoh utama. Berikutnya adalah dialog. Dialog adalah percakapan antara dua tokoh atau lebih dalam drama. Dalam dialog terdapat 2 unsur. 1. Wawancang, yaitu kata-kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh tokoh. 2. Kramagung, yaitu petunjuk gerakan, tindakan, atau ekspresi dari tokoh. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam drama. Latar dibagi menjadi 3. 1. Latar tempat, yaitu lokasi terjadinya peristiwa. Contohnya, di kelas guru sedang mengajar, berarti latar tempatnya berada di kelas. 2. Latar waktu, yaitu kapan peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, di malam hari, Andi belajar di dalam kamar sendirian, berarti latar tempatnya berarti latar waktunya pada malam hari. 3. Latar suasana, yaitu keadaan atau perasaan yang tergambar dalam adegan. Contoh, suasana menjadi tegang saat kedua tokoh tersebut bertengkar, berarti latar suasananya sedang tegang. Selanjutnya adalah struktur drama, dibagi menjadi 3. Prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah bagian berupa kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang yang disampaikan oleh dalang, narator, ataupun pemeran pengganti lainnya. Selanjutnya yaitu adalah dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh dalam sebuah drama. Dialog dibagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi bagian awal cerita, komplikasi bagian pengembangan cerita, dan resolusi bagian akhir cerita. Terus epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi kesimpulan maupun amanat tentang seluruh isi drama tersebut. Nah, yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan berbentuk dialog, pengertian tanda kutip dalam dialog, penggunaan kata ganti orang ketiga dalam prolog atau epilog yang berisi dia, ia, beliau, atau nya. Setelah itu adalah penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua dalam dialog.
seperti aku, saya, kami, kita, kamu. Contohnya seperti aku ingat betul bagaimana kata-kata ini mencekik leher saat ia berjalan menuju ke aku. Nah, selanjutnya adalah penggunaan konjungsi temporal yang banyak seperti sebelum ataupun sesudah. Contoh kalimat yang digunakan dalam dialog tersebut seperti ini. Sebelum kita pergi, pastikan semua lampu sudah dimatikan, Andi. Nah, yang selanjutnya adalah verba yang banyak menggambarkan peristiwa seperti menyuruh, menobatkan, menyingkir, menghadap, ataupun mengalami. Contoh kalimat yang digunakan seperti ini. Pencuri itu melompati pagar dan berlari menuju gang yang sempit. Nah, selanjutnya adalah verba yang banyak mengungkapkan pemikiran ataupun tokoh. Seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, ataupun mengalami. Contoh kalimat yang digunakan dalam dialog tersebut seperti ini. Andi memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan proyek ini sendirian. Nah, selanjutnya adalah penggunaan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Seperti ramai, bersih, baik, gagah, ataupun kuat. Nah, contoh penggunaan kalimat ini seperti ini. Prajurit itu tampak gagah dan kuat saat baris berbaris. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.